Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Memperingati Hari Santri Nasional, ribuan santri mengikuti sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan acara ini digelar di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIPRI) menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tema Pancasila dan peran strategi santri menjaga keutuhan NKRI, acara ini berkolaborasi dengan PWNU DIY. Santri dan Pancasila merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan mengingat para santri juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan. Santri juga diharapkan dapat memberikan suri tauladan sesuai dengan syariat Islam dan nilai luhur Pancasila. Jadi kaum santri diingatkan kembali bahwa mereka itu punya sumbangsi, punya pengorbanan ya sampai kita merdeka, tapi dengan diakunya Hari Santri Nasional itu berarti ya kepahlawanan, perjuangan, pengorbanan sumbangsi kaum santri semakin dituntut untuk memajukan negara. Dengan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila ini diharapkan kaum santri dapat membawa bangsa Indonesia lebih maju dan bertakwa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sebagian besar saluran irigasi persawahan milik petani di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami kekeringan akibat dampak kemarau berkepanjangan. Hal tersebut juga menyebabkan persawahan tidak bisa digarap hingga berdampak ke ketahanan pangan warga. Musim panas berkepanjangan mengakibatkan jumlah debit air berkurang drastis. Hal ini menyebabkan sebagian besar saluran irigasi persawahan di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami kekeringan. Warga pun tak bisa menggarap ladang lantaran persawahan mereka mengalami kekurangan air. Akibat hal ini, kondisi ketahanan pangan masyarakat mulai terdampak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Gianyar menghimbau warga mengelola pekarangan rumah mereka sebagai tempat bercocok tanam dan mulai menanam sayur dan buah-buahan sembari menunggu musim kemarau berakhir. Manfaatkanlah pekarangan, ditanami tanaman, jangan diisi batu sikat. Inilah penyebabkan pada saat musim kering, pada saat musim hujan, dia terlalu berlimpah. Kan ke pantai dia langsung, tidak ada yang menyimpan. Tanami, manfaatkanlah pekarangan atau lahan kosong, manfaatkan diisi tanaman sehingga pada saat musim kering masih ada air. Selain memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media tanam baru, para petani juga diharapkan untuk bersabar mengingat musim kemarau masih akan terus terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar ASEAN Para Games pemirsa. Atlet para powerlifting atau angkat berat Abdul Hadi gagal melaju ke final kelas pria nomor 49 kg di ASEAN Para Games 2022. Hadi gagal setelah 3 kali dinyatakan no lift atau dianulir oleh wasit. Informasinya sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa. Atlet para powerlifting atau angkat berat pria kelas 49 kg Abdul Hadi gagal melaju ke final pasca 3 ronde dinyatakan no lift atau dianulir oleh wasit. Hadi mengaku bingung oleh keputusan wasit karena merasa telah sesuai dengan aturan saat mengangkat beban. Selain itu, Hadi juga merasa tidak memiliki kesulitan atau hambatan saat kompetisi berlangsung. Wasit menganulir atau menyatakan no lift terhadap Hadi karena dinilai terlalu cepat saat mengangkat beban dan bagian bahu sebelah kanan terlihat miring. Tandingnya lo saja ya, nggak ada mikir apa-apa gitu, tapi ya tergantung dari wasit dewan jurinya. Yang penting saya udah ngangkat yang terbaik, apa yang dipasang pelatih itulah yang saya angkat. Ya kalau sudah begini mungkin
kita harus introspeksi diri ya, gimana caranya agar bisa jauh lebih baik lagi. Buat pengalaman juga sih. Ada miring, ada juga tadi itu dibilang kecepatan. Tapi ya namakan kita nih nggak bisa memikir apa-apa kan. Kita hanya bertanding di situ. Itulah yang kita angkat. Jadi saya nggak bisa mikir apa-apa lagi sudah. Sementara itu hal senada diungkapkan pelatih atlet para angkat berat Eko Supriyanto yang mengaku bingung dengan keputusan wasit hingga membuat Hadi gagal melaju ke final. Itu juga bingung, kok nolip. Otomatis yang kedua saya ulangi yang pertama. Yang kedua kita merasa memang itu bagus. Nah, nggak tahu wasitnya nolip, kita sendiri ya penilaian wasit masih sendiri. Nah itu. Yang ketiga teknik kita kejar ke perunggu, di perunggu aslinya. Kalau yang ketiga nggak mau dia naik, musuhnya nggak naik dia dapat perunggu. Cuma ya kita sudah berusaha cembilan keras, hasilnya wasit seperti itu, monggo. Meski demikian, Indonesia tetap menghargai dan menerima keputusan wasit. Tim pelatih akan melakukan evaluasi diri pasca gagalnya Hadi ke final. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan, iNews melaporkan.